wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak semuanya yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan iman Islam sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bertatap muka dengan anak-anak semuanya ya, walaupun jarak jauh ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan hari ini kita bersama-sama pelajaran yang kita bicarakan adalah pelajaran akhlak ya, anak-anak semuanya. Barangkali kemarin waktu di kelas 3 pelajarannya adalah al-Islam ya, terdiri dari ada akidah, ada akhlak, ada sejarah ya. Nah, untuk kelas 4 ini tersendiri ya, dipisah-pisah. Nanti akidah sendiri, akhlak sendiri ya. Untuk kali ini kita bicarakan yaitu pelajaran akhlak. Anak-anak semuanya udah punya bukunya semuanya? Nah, ini bukunya loh ya. Buku akhlak kelas 4 semester 1. Berarti kalian insya Allah sudah punya ya. Kalau yang belum punya silakan nanti bisa membeli di BU ya. Kali ini kita bicarakan adalah berkaitan dengan apa yo? Siapa yang tahu? Yaitu tentang syukur ya. Di buku anak-anak bisa nanti dilihat halaman 3. Di sana tertuliskan tentang syukur dan keutamanya. Nah, ya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Nah, di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kalian bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi jika tidak bersyukur, maka Allah akan menyiksa orang itu dengan siksaan yang pedih ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya supaya kita termasuk disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya yang berbahagia. Kemudian apa sih hikmah syukur itu? Ya, di halaman 6 di sana disebutkan. Nah, nanti kalian bisa melihat ya di halaman 6. Itu ada keutamaan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah menambah kenikmatan. Kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmatnya. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersyukur mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menghalangi turunnya azab. Jadi dengan kata lain, orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, itu keutamaan orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari anak-anak semuanya kita berusaha untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah meridhoi kita dan menambah nikmat yang kita terima. Kemudian selanjutnya syukur ya. Syukur itu ada 4 macam ya anak-anak semuanya. Nah, kalian bisa lihat di halaman 6 ya. Syukur yaitu bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati. Yang pertama bersyukur dengan hati. Apa itu? Mengakui bahwa semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki ya, kekayaan yang kita miliki, semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Itu namanya syukur dengan hati. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Yaitu orang yang bersyukur dengan lisan berarti orang itu berusaha untuk memuji
nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dengan kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan ucapan-ucapan yang baik, itulah cara bersyukur pada Allah dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan atau tubuh kita, yaitu dengan cara kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dengan jalan berpuasa, dengan sholat, dengan kita rajin belajar, kita sholat berjamaah, melangkah kakinya menuju ke masjid dan tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu berarti mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita digunakan untuk kebaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bersyukur dengan harta. Harta, kekayaan yang kita miliki, semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk mensyukurinya dengan cara membantu orang lain, untuk sedekah, untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk perbuatan harta benda kita yang kita miliki adalah digunakan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Itu adalah cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 cara tadi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama supaya hidup kita di dunia ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, di dalam hadis Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tetapkanlah saya supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan baguskanlah ibadah kita semuanya. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita supaya selalu berusaha untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak semuanya bisa menghafalkan doa ini dan bisa untuk dibaca bersama-sama dan dihafalkan. Itu anak-anak semuanya berbahagia ya. Kita ini bicarakan tentang syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak bisa membaca dan mengerjakan halaman 9 ya anak-anak. Halaman 9 yaitu tentang bentuk syukur yang telah dilakukan oleh anak-anak semuanya. Bentuk syukur yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan apa saja, yang mau dilakukan apa saja. Silakan dikerjakan halaman 9 dan 10 ya. Nomor 1 sampai 10. Jadi halaman 9 dan 10 kerjakan nomor 1 sampai dengan 10. Nanti kalian kalau sudah mengerjakan, difoto ya hasilnya, kemudian dikirimkan ke Ustadz ya untuk dinilai ya. Sekali lagi, untuk tugasnya adalah kalian mengerjakan halaman 9 dan 10, nomor 1 sampai dengan 10, kemudian kerjakan, nanti hasilnya difoto, kemudian kirimkan ke Ustadz. Ngerjakan di buku cetak saja ya, yang buku akhlak ini ya. Ya itu ya anak-anak semuanya, kita kembali lagi dan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.